Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Antonio Hikmah. Salam sejahtera, salam petani Indonesia. Sahabat, inilah pertanian hidroponik saya. Kita flashback ke belakang ya. Apa sih itu hidroponik? Hidroponik adalah menanam tanaman tanpa menggunakan tanah ya, melainkan lebih kepada menggunakan media tanamnya adalah air dengan pemenuhan nutrisi. Apa sih itu nutrisi? Jadi pertanyaan buat kita semua. Nutrisi itu lebih kepada pupuk ya. Kalau bahasa kitanya pupuk itu nutrisi kalau di hidroponik. Oke teman-teman, ini di sini saya akan memperlihatkan sebagian tanaman-tanaman sayuran-sayuran gitu loh. Sayuran-sayuran di tempat saya ini. Ini di sini ada kangkung dan di sebelah sana ada apa tuh? Ada pakcoy, ada selada, ada pagoda. Nanti saya akan ke sana selanjutnya. Oke sahabat, kenapa saya terjun ke dunia pertanian hidroponik? Kita kembali lagi ke belakang. Intinya saya pribadi masuk ke dunia pertanian hidroponik. Satu, memang di hidroponik ada kelebihan dan keuntungannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu ya, atau kekurangannya dulu lah yang terlebih dahulu. Kekurangan di hidroponik mungkin salah satunya ketika mati listrik ya. Kalau menggunakan sistem pipa, otomatis tanaman akan layu ya. Karena apa? Karena yang namanya hidroponik itu harus tetap ada permutaran sirkulasi air jika menggunakan pipa. Oke. Beda lagi dengan menggunakan sistem bak terapung. Kalau sistem bak terapung, contohnya ini bisa kita lihat. Tanpa menggunakan sirkulasi pun bisa, tapi tetap ketika mati air, oksigen akan kurang. Mati listrik, pemutaran air akan mengurang sehingga pertumbuhan telat gitu loh. Itulah kekurangan di hidroponik. Masih banyak lagi kekurangan. Nah, kita masuk ke kelebihan. Kelebihan hidroponik itu banyak, teman-teman. Salah satunya ketika kita habis tanam dan kita panen, oke, kita selesai panen, kita langsung bisa tanami. Jadi kita tidak perlu untuk menggali lagi seperti tanah, kayak membersihkan. Sama di hidroponik juga sama membersihkan, namun lebih kepada kehigienisan kalau di hidroponik itu. Terus dalam efisiensi waktu lebih cepat di hidroponik. Terus apalagi ya, masih banyak lagi pokoknya. Ini sebagian tanaman saya yang ada di sini. Contohnya ini kangkung. Ini usia 2 minggu. Dari setelah semai ya. Usia 2 minggu, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu kita masuk ke ranah panen. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini usia kurang lebih 1 minggu ya. Setelah semai, ini usia kecil 1 minggu. Dan ini sekitar 2 minggu, 3 minggu. Besok pagi ini saya akan panen. Kita bisa lihat ini segar-segar ya. Ini menggunakan sistem bak terapung. Tuh. Jadi akar-akar di sini turun ke bawah. Kita bisa lihat. Tuh. Akar pun kalau di hidroponik bersih ya, tidak kotor. Maka itu kelebihan hidroponik, salah satunya kehigienisan. Oke, kita langsung menuju ke tempat selanjutnya. Nih teman-teman, sahabat, ini hasil benih ya, dari biji.
setelah tanam, ini usia 1 minggu. Ini pohon apa sih? Ini pohon apa? Ini bukan pohon, ini tanaman. Ini tanaman pakcoy. Dan ini kangkung. Ini sama, usianya setelah tanam 1 minggu. Ini siap untuk dipindahkan ke media selanjutnya. Bisa kita lihat. Ini siap dipindahkan teman-teman. Oke, kita masuk ke sana. Nah, ini pakcoy. Ini pakcoy usianya kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu. Oke, 3 minggu. Nah, seperti inilah sirkulasi perputaran air. Perputaran air sistem hidroponik seperti ini. Jadi, air ditarik dari bawah menggunakan mesin ya, pompa air. Ditarik ke sana, ke jalur sana. Nah, dari sana otomatis air keluar kembali, sehingga ini dinamakan sirkulasi air, perputaran air. Nah, untuk teman-teman, jangan sampai ketika panas terik matahari ini, jangan sampai ini terbuka. Kenapa? Karena akan mempengaruhi unsur haranya, sehingga tanaman tidak bisa menyerap unsur hara. Makanya ketika terik mataharinya panas, kita harus tutup. Jadi intinya air dalam bak ini harus tetap dingin untuk menjaga unsur haranya itu tadi, sehingga tanaman bisa menyerap. Kita bisa lihat ini. Memang dalam hidroponik kita harus benar-benar konsisten, harus benar-benar fokus dalam segala apapun bisnis, apapun itu, mau usaha dimanapun, tetap kita harus fokus, harus jalani dengan keseriusan. Intinya harus fokus. Kerja keras, teliti. Jangan sampai ketika kita terjun di dunia pertanian, di dunia bisnis, peternakan, perikanan, jangan sampai kita terbawa arus dengan bisnis-bisnis yang lain. Kita tetap harus fokus. Maka ketika kita fokus, insya Allah akan membuahkan hasil. Seperti ini usia kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu. Masuk ke 4 minggu kita masuk ke panen. Di sini ada tanaman. Ini tanaman seledri ya teman-teman. Ini menggunakan medianya media air ya, tanpa menggunakan tanah. Ini seledri. Dan ini teman-teman yang paling mudah dipandang tuh ini nih. Ini adalah pagoda ya. Ini bisa dibuat lalap, bisa dibuat sayuran. Ibu-ibu paling seneng kalau lihat yang seperti ini. Segar, kelihatan segar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang kelemahan ataupun yang menjadi tantangan buat Pak Tani, buat saya pribadi? Ada pertanyaan dari sahabat, itu hamanya apa sih? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya pribadi, untuk menanggulangi hama, saya menggunakan pestisida nabati. Tetap disemprotkan secara disiram. Saya menggunakan pestisida nabati, menggunakan salah satunya yaitu bawang putih. Kalau enggak, saya menggunakan renamban bako yang suka dibuat rokok itu kan, dalamnya itu bako. Saya rendam, setelah 3 hari atau 1 minggu kelihatan udah coklat, kita semprotkan. Cuman di situ ada takarannya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatan nutrisi, bagaimana cara pembuatan pestisida nabati. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Untuk teman-teman,
Kalau ingin lebih lanjut, lebih ingin mengetahui bagaimana sih proses-prosesnya, bagaimana sih cara tanamnya gitu loh, bagaimana sih cara penyemaian dari benih, dari bibit sampai masa panen gitu loh. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dari step awal dan akhirnya bagaimana. Dari awal penyemaian, dari awal pembesaran sehingga titik pasca panen nanti saya akan jelaskan. Dan bagaimana cara memilih bibit yang baik, bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas, semuanya nanti akan saya rangkum. Saya akan buat video dengan menggunakan sistem-sistem yang ada di tempat saya. Karena di sini ada beberapa sistem ya, ada sistem bak terapung, ada sistem pipa, ada juga sistem vertikal, ada yang lurus panjang gitu kan. Oke, sahabat, mungkin dicukupkan ya karena ini waktunya mepet, karena saya harus pergi ke tempat yang selanjutnya, pertanian yang selanjutnya di sebelah sana. Nanti kita cek lagi di sana perkembangannya gimana. Bagus nggak seperti ini? Kalau di sini memang tempat saya ini untuk grade B, posisinya grade B ya, posisinya ada yang kecil ada yang besar. Otomatis ketika penyemaian kita sortir dulu, jangan sampai hasil grade B dan C kita buang, tidak. Ini di sini posisinya grade B. Dan nanti video selanjutnya kita masuk ke lokasi hidroponik grade A yang lebih bagus. Oke, terima kasih sahabat. Jangan lupa share, intinya komentar-komentar saya tampung, pertanyaan-pertanyaan saya tampung, nanti insya Allah saya akan jawab. Sekaligus ketika kemarin saya kan ada pembelajaran studi ke negara tetangga yaitu negara Jepang, nanti saya akan kolaborasikan antara pertanian Jepang dan pertanian Indonesia. Bisa enggak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Insya Allah saya bisa. Saya akan praktekkan bagaimana antara pertanian Jepang dan pertanian Indonesia disatukan. Video selanjutnya ditunggu. Oke, terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.